Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan. Hari ini saya ajak saudara memuji firman-Nya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, dengan terang firman-Mu, supaya kami tidak salah langkah, supaya kami hidup berkenan kepadamu. Melalui sebentar pemberitaan firman, Roh Kudus menolong, membawa kami mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Lukas pasal 8, ayat 4 sampai dengan yang ke-15. Judul perikop, perumpamaan seorang penabur. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu,
Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, dalam mengajarkan firman Tuhan, kerap kali Tuhan menggunakan perumpamaan. Mengapa? Di ayat 9, murid-murid bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Dan Yesus menjawab di ayat 10, dikatakan, "Lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Ini artinya perumpamaan menyatakan tetapi juga menyembunyikan kebenaran. Perumpamaan menyatakan kepada pencari kebenaran yang sungguh-sungguh, yang mau berjerih payah untuk menggali di bawah permukaan dan menemukan arti dari kebenaran firman itu. Tetapi perumpamaan juga menyembunyikan dari mereka yang puas dengan sekedar mendengar cerita saja. Perumpamaan adalah suatu tambang informasi bagi mereka yang sungguh-sungguh, tetapi juga merupakan suatu penghakiman bagi orang-orang yang hanya sambil lalu dan ceroboh dalam mengikut Tuhan, dalam menanggapi kebenaran firman. Kita akan belajar tentang perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Bila kita termasuk orang yang sungguh-sungguh, maka perumpamaan ini akan membukakan artinya dengan sangat baik, sehingga kita memahami kebenaran-kebenaran firman-Nya. Yang pertama, tanah tepi jalan merupakan tanah yang keras dan ramai, sehingga tidak memungkinkan benih yang ditabur itu bertumbuh. Di ayat 5 dikatakan, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang. Burung-burung di udara memakannya sampai habis. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, ayat 12, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi tanah yang di tepi jalan, di pinggir jalan adalah yang pertama tanah yang keras. Gambaran orang-orang yang tidak melakukan apa-apa dengan berita firman yang mereka dengar. Mereka tidak menggunakan segera
sehingga tidak mendapat berkat dari pemberitaan firman itu. Boleh katakan berkat yang menyertai firman itu dihapuskan bagi mereka. Apa yang menyebabkan reaksi demikian negatif? Mungkin sikap yang tidak baik terhadap pemberitanya, atau mungkin permusuhan, ketidaksenangan berkenaan dengan berita yang khusus itu. Atau mereka tidak mau merasa susah, sikap hati yang acuh tak acuh, sedikit demi sedikit menyuruh hati mereka menjadi keras seperti tanah di tepi jalan, di mana benih susah untuk bertumbuh. Tanah tepi jalan juga adalah tanah yang ramai, banyak pengganggu atau setan. Banyak orang yang menganggap bahwa setan senang untuk berada di kuburan-kuburan. Kalau setan senang ada di kuburan-kuburan, apa yang dia lakukan di sana? Siapa yang dia goda? Orang-orang tidak menyadari bahwa tempat yang paling setan senangi adalah di mana firman Tuhan disampaikan. Mengapa? Karena di sana ada orang-orang yang akan bertobat dan mengikuti jalan Tuhan. Itulah sebabnya setan bekerja keras, mengganggu supaya pemberitaan firman tidak ditanggapi, tetapi dia rampas. Ini jenis tanah yang pertama. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu. Yang merupakan tanah yang berbatu ini ternyata adalah tanah yang tipis di mana di bawahnya ada batu besar. Bukan tanah yang bercampur batu, Bapak Ibu, tapi tanah yang tipis di mana di bawahnya ada batu besar sehingga tidak memungkinkan benih itu tumbuh. Ya, selalu mati karena tidak dapat berakar. Ini gambaran orang-orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar. Yaitu orang-orang yang cepat-cepat membuat suatu pengakuan iman, tetapi mereka tidak menghitung ongkosnya. Sehingga pada saat penderitaan, aniaya, tiba mereka murtad. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Tidak mau mentaati firman itu. Bapak Ibu, dalam mentaati firman memang butuh suatu perjuangan. Ya, beberapa ayat menjelaskan tentang itu. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi menuruti firman Tuhan, taat firman Tuhan memang membutuhkan perjuangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini jenis tanah kedua. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah bersemak duri. Ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan mereka bukannya tidak memperdulikannya, mereka peduli pada firman Tuhan. Tetapi mereka juga sangat peduli dengan hal-hal duniawi. Bahkan mereka mengutamakan hal-hal duniawi itu lebih daripada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak bertumbuh, kalah, dihimpit oleh keduniawian. 3 hal keduniawian itu adalah kekhawatiran yang menguasai pikiran dan menguras tenaga mereka. Yang kedua, kekayaan, dalam arti keinginan untuk kekayaan. Hasrat yang sangat besar menggebu-gebu, mikirnya kekayaan dunia saja sehingga tidak memikirkan hal-hal rohani. Yang ketiga adalah kesenangan hidup. Kita tidak dilarang untuk senang, tetapi mengejar kesenangan hidup sedemikian rupa dan melupakan hal-hal rohani, ini yang membahayakan. Kesenangan hidup yang negatif seperti mabok, narkoba, berjudi, kejahatan seksual, jelas itu dilarang oleh Tuhan. Tetapi kesenangan hidup yang wajar pun bila berlebih-lebihan juga akan sangat menghancurkan jiwa. Ya, seperti permainan-permainan,
olahraga, hiburan, hobi sekalipun, kalau kita berlebihan sampai mengalahkan kepentingan hal rohani, ibadah kita, ini sangat menghancurkan jiwa. Contoh orang-orang termasuk tanah bersemak duri. Yudas Iskariot yang rela menjual gurunya dengan harga 30 keping perak. Ananias dan Safira yang rela berdusta demi kepopuleran, kehormatan manusia. Pemuda kaya yang lebih mementingkan kekayaan daripada mengikut Yesus dalam Matius 19. Terhadap ini semua kita diperingatkan. Ya, Amsal 1 ayat 24 sampai 28. Olehlah karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang atasmu, dan seterusnya. Ini jenis tanah yang ketiga. Yang terakhir, jenis tanah yang keempat. Tanah yang baik, tanah yang subur. Ayat 8 mengatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Firman Allah adalah suatu yang hidup seperti benih. Di mana ia diberi kesempatan, ia akan menunjukkan kuasanya yang hidup dengan menghasilkan buah. Jika tidak ada buah yang permanen yang dihasilkan dalam hidup kita, maka seseorang boleh mempertanyakan apakah firman Allah betul-betul dia terima. Bila kita bersikap benar terhadap firman Tuhan, hati kita terbuka seperti tanah yang subur, maka hidup kita pasti berbuah-buah. Inilah berita firman hari ini. Firman Allah seperti benih, harus kita tanggapi dengan benar saat ditabur di hati kita. Jangan mengabaikannya, jangan undur untuk mentaatinya, walaupun ada tantangan, penderitaan dan aniaya. Jangan kalahkan dia, prioritaskan dia lebih dari segala hal-hal duniawi. Perdulikan dan taati dengan tekun. Maka firman itu akan berbuah, mengubah kehidupanmu dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru hari ini, dan kebenaran firman yang memberkati kami. Janji firman-Mu yang mengubah kehidupan kami menjadi mulia di dalam Engkau saat kami menanggapi dengan benar terhadap firman-Mu. Kami mau Tuhan memperjuangkan firman-Mu yang telah tumbuh di hati kami. Dengan kami lebih mengutamakan kebenaran firman-Mu, memperjuangkan untuk mentaatinya, maka kami yakin hidup kami akan diubahkan sesuai janji firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami hidup dalam ketaatan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkatilah umat-Mu. Kami berdoa secara khusus, yang sakit Engkau sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, oleh kebenaran firman-Mu ini kami percaya nyatakan kuasa kesembuhan itu atas setiap umat Tuhan yang sedang dalam perawatan, yang sedang dalam pengobatan. Tuhan jamah dan pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa secara khusus bagi Mbak Ratna yang ada di Semarang, yang sedang dalam perawatan medis di rumah sakit. Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa memberkatinya. Demikian juga teman-teman yang lain, Tuhan berkati dengan kesehatan, pemulihan dan kesegaran yang daripada Tuhan. Dengan kesehatan yang daripadamu Tuhan, kami akan bekerja, berkarya bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi sesama, dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Tetap semangat, tetap sehat, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.